Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arfianda dan teman saya Zawahir Nafisa. Jadi di sini kami akan membahas sekaligus menjelaskan tentang materi refleksi atau pencerminan, yang mana nanti ada pembahasan tentang contoh soal yang akan diterapkan pada aplikasi GeoGebra. Dan video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pencerminan. Pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, biasanya pencerminan ini dilambangkan dengan Mg atau Ms, di mana G atau S itu sebagai sumbu cermin. Garis tertentu itu dinamakan sebagai sumbu simetri. Jika suatu bangun geometri dicerminkan terhadap garis tertentu, maka bangun bayangan kongruen dengan bangun semula. Suatu pencerminan pada sebuah garis S adalah suatu fungsi yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika P elemen S, maka MS P sama dengan P. Kita lihat di gambar, di situ ada garis S dan ada titik P, di mana MSP atau pencerminan dari P yaitu sama dengan P. Jadi untuk titik P cerminnya yaitu titik P sendiri. Nah, untuk poin kedua, jika P bukan elemen S, maka MSP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah P aksen. Pencerminan M pada garis selanjutnya kita lambangkan sebagai MS garis S, dinamakan sumbu refleksi atau sumbu pencerminan atau singkat cermin. Nah, terlihat di gambar bahwa terlihat perbedaan antara poin yang pertama tadi jika P elemen S, kalau yang poin kedua P bukan elemen S. Jadi P itu berada di luar garis S tadi. Nah, kalau pada gambar kedua itu ada titik P berada di luar garis S, sehingga untuk pencerminan dari titik P yaitu sama dengan P aksen. Lanjut, di sini ada teorema. Nah, untuk teorema pertama, setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi. Suatu pencerminan pada garis mengawetkan jarak. Artinya, jika A dan B dua titik, maka apabila A aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, A, B sama dengan A aksen, B aksen. Nah, jadi untuk pencerminan dari titik A aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan A aksen, B aksen. Jadi jarak setiap titik sama dengan jarak antara peta-petanya. Jadi jarak tidak berubah. Sifat demikian dimiliki oleh M, sehingga M disebut transformasi yang isometri. Selanjutnya, untuk teorema kedua, setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Nah, apa yang dimaksud dengan isometri itu? Isometri adalah suatu transformasi geometri di mana ukuran dan bentuk dari suatu bangun yang sudah mengalami transformasi itu tidak berubah. Nah, yang termasuk dari transformasi isometri ada refleksi atau pencerminan, terus ada translasi dan ada rotasi. Dalam memahami pencerminan sebagai suatu isometri, kita harus ingat tentang ketentuan isometri yang dipetakan berdasarkan suatu transformasi yang mempunyai sifat mengawetkan jarak antara dua titik. Artinya, jika A dan B dua titik yang berlainan, maka A aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, AB sama dengan A aksen, B aksen. Nah, selanjutnya ada kasus 1, A dan B terletak pada S. Kita akan membuktikan A, B sama dengan A aksen, B aksen. Perhatikan A aksen sama dengan MSA sama dengan A. B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Nah, kita lihat di gambar bahwa di situ ada garis S dan ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, di mana A sama dengan untuk pencerminan A adalah A aksen, B sama dengan B aksen, sehingga AB sama dengan A aksen, B aksen. Untuk kasus kedua, AB
tegak lurus terhadap garis S. Nah, kita juga akan membuktikan AB sama dengan A aksen, B aksen. Misalkan A dan B dua titik yang berlainan. Perhatikan A aksen MSA sama dengan A, maka AP sama dengan A aksen P. Kita lihat di gambar, di situ ada garis S dan ada garis yang horizontal dan Nah, kita lihat di gambar bahwa di situ ada grafiknya. Misalkan A dan B dua titik yang berlainan, perhatikan A aksen MSA sama dengan A, maka AP sama dengan A aksen P. B aksen MSB sama dengan B, maka BP sama dengan B aksen P. Kita lihat di gambar, A aksen MSA sama dengan A, maka AP sama dengan A aksen P. Jadi untuk jarak antara titik A ke P sama dengan A aksen ke P. Untuk yang B aksen MSB sama dengan B, maka BP sama dengan B aksen P. Kita lihat di gambar bahwa titik B ke P sama dengan jaraknya sama dengan B aksen dari titik B aksen ke P. Karena AP sama dengan A aksen P, maka AB tambah BP sama dengan B aksen P tambah A aksen B aksen. Nah, kita lihat di gambar bahwa jarak antara titik AB ditambah dengan BP sama dengan B aksen sama dengan jarak antara titik B aksen ke P ditambah A aksen ke B aksen. Sehingga BP sama dengan B aksen P. Jadi jarak antara titik B ke P sama dengan titik B aksen ke P, maka terbukti bahwa AB sama dengan A aksen B. Nah, selanjutnya untuk kasus ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Zawahir Nafisa. Selanjutnya contoh kasus 3, AB dipetakan sejajar dengan S. Bukti, misal titik A, B garis S dan AB dipetakan sejajar dengan S, ADB bagi AB sama dengan A aksen B aksen. Perhatikan, A aksen sama dengan MSA dengan AP sama dengan A aksen P. B aksen sama dengan MSB dengan BG sama dengan B aksen G. Karena A aksen sama dengan B aksen, maka AP tambah PA aksen sama dengan BG sama dengan GB aksen. Sehingga A aksen sama dengan B aksen membentuk sebuah persegi panjang, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Tema, jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Pembuktiannya, jika P sama dengan A, maka MG MH A sama dengan MG A aksen sama dengan A aksen aksen. Berlaku juga MH MG A sama dengan MH A aksen sama dengan A aksen aksen, dan tidak berlaku untuk P tidak sama dengan A. Sehingga MG MH A sama dengan MH MG A. Catatan ini berarti bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus adalah komutatif. Audio Jungle.